Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Ricky Prastio Utomo. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Bapak Harefan Arif SEMM selaku dosen pengajar mata kuliah pengantar manajemen serta teman-teman saya sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, di video presentasi saya bertujuan sebagai syarat menyelesaikan tugas besar 1 semester 2 dari mata kuliah pengantar manajemen. Materi yang saya akan bawakan pada kali ini sesuai dengan judul makalah yang saya buat, yaitu menghadapi perubahan dan mengembangkan inovasi. Berikut adalah topik yang saya akan bawakan. Yang pertama, pengertian perubahan. Lalu yang kedua, pengertian inovasi. Dan yang ketiga, perubahan dan inovasi di era digital. Materi pertama yaitu apa pengertian perubahan. Perubahan merupakan proses penyesuaian desain organisasi terhadap kondisi lingkungan yang dihadapi. Perubahan dibagi menjadi dua sifat, yaitu reaktif dan proaktif. Perubahan reaktif. Perubahan yang dilakukan sebagai reaksi terhadap tanda-tanda bahwa perubahan diperlukan melalui pelaksanaan modifikasi sedikit demi sedikit untuk menangani masalah tertentu yang timbul. Perubahan proaktif adalah perubahan yang diarahkan melalui inovasi struktural, kebijakan, atau sasaran baru, atau perubahan filosofi operasi yang dengan sengaja didesain dan diimplementasikan. Adapun faktor-faktor pendorong perubahan pada sebuah organisasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pengertian faktor internal yaitu keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi, di mana faktor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Contoh faktor internal ialah perubahan kebijakan lingkungan, perubahan tujuan, perluasan wilayah operasi tujuan, volume kegiatan bertambah banyak, sikap dan perilaku para anggota organisasi. Berikutnya ada pengertian faktor eksternal, yaitu penyebab perubahan yang berasal dari luar yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Contoh faktor eksternal ialah politik, hukum, kebudayaan, teknologi, sumber daya alam, demografi, dan sosiologi. Berikutnya ada pengertian inovasi. Inovasi adalah penerjemahan ide baru menjadi perusahaan baru, produk baru, jasa baru, proses baru, atau metode baru untuk memproduksi. Inovasi juga dapat diartikan sebagai proses menciptakan gagasan baru dan melaksanakannya dalam praktik sehari-hari. Ini merupakan kegiatan berubah gagasan baru menjadi berbagai penerapan yang dapat digunakan. Inovasi merupakan sumber sukses dalam ekonomi pasar. Hal ini diperkuat oleh lingkungan yang selalu berubah dan penuh persaingan. Berikut adalah langkah proses berinovasi dalam organisasi. Dalam menerapkan inovasi di organisasi, terdapat 3 langkah proses, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan ide. Pengetahuan baru yang didasar atas penemuan, pemahaman serta kreativitas spontan sehingga individu dapat bertindak cerdik dan mampu berkomunikasi. Ide yang dihasilkan tergantung pada arus manusia dalam organisasi dan informasi antar perusahaan dengan lingkungan. Yang kedua ada pengembangan ide. Konsep gagasan pada awalnya harus diuji dan dibahas dengan yang lain. Nilai praktis dan finansial diuji dalam feasibilitas formal yang akan menunjukkan rugi atau laba. Pengembangan ide dipengaruhi oleh budaya organisasi dan proses dalam organisasi. Dan yang ketiga adalah implementasi ide. Tahap di mana ide kreatif sebagai pemecah masalah atau pencipta pasar. Mulai dari rekayasa, penentuan peralatan, pembuatan pabrik, uji pemasaran, dan promosi. Proses di mana produk baru dikomersialkan atau proses produk baru dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan operasional yang rutin dilaksanakan. Taktik-taktik pelaksanaannya yaitu ada komunikasi dan edukasi, dan partisipasi dan negosiasi.
Sekarang ini sudah masuk di era digital atau era new normal, di mana semua kegiatan bisa dilakukan dengan cara yang lebih canggih. Secara umum, era digital adalah suatu masa yang sudah mengalami perubahan dan perkembangan dalam segala aspek kehidupan menjadi serba digital. Menghadapi perubahan dan mengembangkan inovasi di era digital atau era new normal. Era new normal memang bukan sekedar perubahan kondisi, melainkan inti utama dari era new normal adalah bagaimana kita bisa menghadapi perubahan yang ada, namun kinerja bisnis tetap terjaga. Berikutnya ada perusahaan yang berhasil menerapkan transformasi era digital. Saya mengambil contoh perusahaan Netflix. Inilah salah satu perusahaan di dunia yang berhasil melakukan transformasi digital, di mana salah satu hal yang membuat Netflix sukses adalah perubahan strategi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, yang semula Netflix sebagai distributor konten digital. Tapi saat ini perusahaan mengubah strateginya dengan memproduksi atau menjadi produser untuk konten orisinal yang pada akhirnya justru bisa memberikan penghargaan untuk perusahaan. Saat ini Netflix lebih cenderung menayangkan konten orisinal seperti program yang diproduksi oleh rumah produksi sendiri. Sekalipun masih terbatas pada serial televisi, namun kondisi ini yang membuat Netflix berhasil dalam penerapan transformasi digital. Hingga saat ini dengan ide-ide yang digaungkan, serta implementasi transformasi digital yang berjalan lancar, maka Netflix sudah mengantongi profit atau keuntungan sekitar 30 kali lipat dibanding kondisi sebelum adanya transformasi digital. Sekian presentasi dan pemaparan materi dari saya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Harefan Arif, SEMM, selaku dosen pengajar mata kuliah pengantar manajemen di semester 2. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari presentasi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.